Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Zhao Wenzhan bertanya, untuk meningkatkan keterampilan. Ini akan sulit. Orang-orang di bawah ini juga mulai berdiskusi, tiba-tiba, seorang anggota suku laut terbang ke atas panggung dan berkata, bisakah saya melihat potongan karbon itu? Petik 2. Ahli ras marinir memiliki 3 tanduk di kepalanya, dan kulitnya berwarna merah tua, gerakannya mengungkapkan aura yang kuat. Zhao Wenzhan membuka kantong penyimpanan, wajah anggota suku laut bersinar dengan ekstasi saat dia melihatnya, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memandang pedagang itu dan berkata, saya memiliki jamur pembersih di sini, apa yang dipikirkan teman ini? Berapa banyak? Orang yang mempersembahkan harta karun itu senang. Berapa harganya? Pakar ras marinir itu mencibir, saya yakin semua orang tahu kemanjuran pembersihan poria, bahkan pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri tahap menengah akan memiliki efek setelah mengkonsumsinya, salah satunya lebih dari cukup untuk ditukar dengan milik Anda. Orang yang mempersembahkan harta karun itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, 1 terlalu sedikit, saya butuh setidaknya 3. 3. Apakah ada yang salah dengan otakmu? 3 jamur poria pembersih, bahkan Supreme bela diri tingkat tinggi dapat menggunakannya. Ahli balapan marinir itu berkata dengan marah, harus diketahui bahwa item yang dapat meningkatkan kekuatan kultivasi seseorang sangat dicari oleh semua orang, dan mereka dianggap sebagai salah satu item paling populer. Potongan batu karbon kristal tunggal ini memang langka, tapi tidak begitu berguna. Aku tahu, tapi aku hanya akan menyetujuinya jika aku memiliki 3 jamur poria pembersih, kata orang yang mempersembahkan harta karun itu. Pakar balapan marinir itu sangat marah, dia menggertakkan giginya dan berkata, 2. Orang yang mempersembahkan harta karun itu masih menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, lihat dan lihat apakah pil saya berguna. Seberkas cahaya mendarat di atas panggung, itu adalah Yunxiao, dia menyerahkan botol seperti giok, lalu meminta untuk melihat 100 ton karbon kristal tunggal. Orang yang mempersembahkan harta karun itu dengan curiga berkata, pil obat. Ada sangat sedikit ramuan di Laut Rache, meskipun dia pernah mendengarnya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia mengambil botol kecil itu dengan ragu. Tutup botol ditarik keluar dengan ledakan, dan bau yang sangat nyaman keluar, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Orang yang mempersembahkan harta karun itu sangat gembira dan buru-buru menuangkan pil biru muda, itu berguling di telapak tangannya dan memancarkan cahaya lembut. Pil ini sangat enak. Orang yang mempersembahkan harta karun itu sangat bersemangat, dia sudah bisa merasakan bahwa pil ini sangat berguna baginya, hanya dengan menciumnya, dia merasakan kemacetan di tubuhnya mengendur. Zhao Wenzhan tertawa, Tuan Muda Yunxiao, Anda benar-benar telah berusaha keras untuk pertemuan harta karun yang mempesona. Ini adalah pil rahasia kelas 9, ini khusus digunakan untuk meningkatkan keterampilan seseorang. 2 pil rahasia dengan kualitas ini cukup untuk menandingi Lanling yang bersih. Saya memang telah menyempurnakan beberapa, kata Yunxiao sambil tersenyum, saya akan melelang mereka. Ketika orang yang mempersembahkan harta karun itu mendengar kata-kata Zhao Wenzhan, dia tahu bahwa itu benar, dia buru-buru berkata, berapa banyak lagi pil ini yang kamu miliki? Berapa banyak yang Anda butuhkan? Yunxiao tertawa, berapa banyak yang Anda inginkan? Petik 2. Tuan Wenzhan berkata bahwa 2 dari pil ini setara dengan 1 pembersih poria, jadi Anda bisa memberi saya 6 di antaranya, kata orang yang mempersembahkan harta karun itu. Alright, kata Yunxiao tanpa ragu-ragu. Dia segera mengeluarkan 6 botol kecil dan hendak menyerahkannya. Dia hanya membuat total 10 pil rahasia ini. Dia awalnya ingin berpartisipasi dalam pelelangan pertemuan harta karun yang mempesona, tetapi batu karbon kristal tunggal sangat berguna baginya, jadi dia harus berubah pikiran. Tunggu. Pria suku laut dengan kepala segitiga menatap marah kepada Yunxiao, lalu mengeluarkan 3 batang pembersih poria dan berkata, aku mengambil potongan batu karbon kristal tunggal ini. Dia langsung memasukkan poria pembersih ke tangan pihak lain dan pergi untuk mengambil tas penyimpanan.
Yun Xiao menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya melesat keluar dan menghentikan pria itu. Apa yang kamu lakukan? Pria itu marah dan memelototi Yun Xiao. Apakah pemiliknya mengatakan dia ingin menjualmu? Yun Xiao mencibir, saya akan menawarkan 8 pil rahasia. Wajah pria itu berkedip, dan matanya berkedip dengan niat membunuh. Dia menunjuk ke arah Yun Xiao dan membentak, bocah, benda ini sangat penting bagiku, apakah kamu benar-benar ingin merebutnya dariku? Maaf, kata Yun Xiao acuh tak acuh, saya juga ingin satu, yang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya, itu tergantung pada niat penjual. Penjual sangat gembira dan buru-buru berkata, tentu saja saya akan menjualnya kepada teman manusia ini. Yun Xiao tersenyum dan segera mengeluarkan 8 botol pil dan menyerahkannya kepadanya, lalu mengambil tas penyimpanan. Mata spesies samudra, ahli dengan segitiga di kepalanya berkedip-kedip karena marah saat dia mengancam, kamu punya nyali. Yun Xiao mengabaikannya dan kembali ke tempat duduknya. Ahli bertanduk 3 dari klan laut juga kembali dengan kesal dan berjalan ke kerumunan anggota klan laut, banyak dari mereka berasal dari klan laut bertanduk 3, dan mereka semua menatap Yun Xiao dengan mata dingin saat mereka berkumpul bersama untuk mendiskusikan sesuatu. Pesta berlanjut, dan semua jenis harta disajikan satu demi satu, bahkan Run Xiang menukar beberapa, dan Yun Xiao menukar semua sumber daya yang tersisa. Sepanjang seluruh acara, Dewa Air adalah satu-satunya yang tidak bergerak, dia tidak tahu apa yang dia inginkan, tetapi intinya adalah dia bisa memiliki apapun yang dia inginkan, jadi dia hanya menonton pertunjukannya. Zhao Wenzhan berkata, mari kita akhiri berbagi barang-barang menakjubkan di sini, semuanya, istirahat selama 4 jam, Anda dapat melakukan beberapa transaksi sendiri, kami akan bersiap untuk beberapa harta karun terakhir yang akan dilelang, jadi silakan pergi untuk saat ini. Aula harta karun yang mempesona dipenuhi dengan beberapa keributan saat semua orang mulai pergi, mata banyak orang melihat sekeliling, menyapu pembudidaya lain, seolah-olah mereka sedang mencari target. Begitu semua orang meninggalkan aula, mereka segera berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi, terutama mereka yang telah mengungkapkan harta mereka, mereka takut menimbulkan masalah dan menjauh. Orang yang paling khawatir adalah Lai Feng, lusinan aura berbahaya telah mengunci dirinya. Begitu mereka meninggalkan aula harta karun yang mempesona, dia mengikuti dari belakang Kang Tian Dark North, keduanya berubah menjadi berkas cahaya dan pergi. Begitu Yun Xiao keluar dari venue, dia juga menemukan lusinan berkas cahaya berkumpul padanya, tapi, saat dia berdiri di samping Dewa Air, tidak ada yang berani mendekatinya, dan mereka semua menatapnya dari kejauhan. Li Yun Xiao, Ruo Xiang mencibir, jangan mencoba mengintimidasi orang lain dengan kekuatanmu jika kamu punya nyali, keluar dari sini sendiri dan lihat apakah Anda bisa kembali hidup-hidup nanti. Peri air putri, kata Yun Xiao, aku akan pergi sebentar. Hati-hati, kata Dewa Air. Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Liao Yangbing dan Jing Yongye saling memandang dan mengikuti, mereka sekarang benar-benar terikat dengan kereta Yun Xiao. Seperti yang diharapkan, lusinan lampu meledak di sekitarnya dan mengejarnya. Identitas Yun Xiao sebagai alkemis tingkat 9 dan banyak harta karun yang dia ungkapkan telah lama diingat oleh banyak orang. Jangan lari, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu pergi ke langit atau laut. Setelah terbang sejauh ratusan mil, para ahli spesies samudera mengejar mereka di langit di atas pegunungan yang terus-menerus. Yun Xiao berhenti dan berdiri di sana dengan acuh tak acuh, senyum mengejek di bibirnya. Pikirannya sederhana, karena orang-orang ini ingin mendapatkannya, dia tidak keberatan menyelesaikannya sekaligus untuk menghindari masalah di masa depan. Setidaknya ada 30 dari mereka, kata Liao Yangbing dengan suara yang dalam, mereka benar-benar sekelompok orang yang sembrono. Dengan kita bertiga bekerja sama, mereka tidak akan bisa kembali. Jing Yongye mendengus. Dalam beberapa napas, lebih dari 30 berkas cahaya menyusul dan mengelilingi mereka bertiga, ada juga beberapa aura yang sangat kuat di kehampaan. Hadirin sekalian, Yun Xiao mencibir, kita tidak saling kenal, kan? Petik 2. Orang asing sama sekali. Anggota klan laut dengan 3 tanduk di kepalanya melihat sekeliling dan tahu apa yang dipikirkan orang lain, dia mencibir, aku tahu kamu memiliki beberapa kemampuan,
Tapi itu tidak layak disebutkan di depan kita, tapi kami saudara-saudara bukan tipe orang yang menendangmu saat kamu jatuh, selama kamu menyerahkan karbon, kami akan pergi. Ada total 5 orang dengan 3 tanduk di kepala mereka, seluruh tubuh mereka berwarna coklat, dan mereka jelas dari ras yang sama. Mereka berlima memancarkan fluktuasi energi asal yang sangat kuat, tak satu pun dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri biasa, masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi ganas. Kamu memang memiliki hati nurani, kata Yun Xiao, aku hanya akan melumpuhkan satu tangan masing-masing dari kalian, adapun sisanya. Dendam apa yang aku miliki denganmu? Mereka berlima sangat marah, dan pemimpin itu berkata dengan dingin, apakah semua manusia begitu keras kepala? Haha, jadi inilah yang disebut ras manusia, dia sangat sombong. Seorang ahli ras marinir hijau tua mencibir, ini sangat sederhana, kami akan mengeluarkan semua harta katamu dan menghancurkan dantianmu, kalau begitu, kita akan pergi. Mata Yun Xiao berkedip dengan kilatan dingin saat dia berkata, lumayan, kamu mematahkan dantianku, aku akan mengingatnya. Anggota suku laut lainnya dengan mulut seperti terompet mengerutkan kening dan berkata, kehidupan orang ini milikku, tetapi harta karun semuanya bisa menjadi milikmu. Pakar ras marinir hijau tua itu mencibir, haha, jangan bilang kamu ingin memenjarakannya sehingga dia bisa menempa senjata untukmu. Apakah ada yang salah dengan itu? Ahli balapan kelautan bermulut terompet itu mendengus dingin. Jantung semua orang berdetak kencang, ini memang ide yang brilian, pihak lain adalah alkemis hebat tingkat 9, komoditas langka yang tidak akan pernah mereka temui di seluruh lautan. Saat pikiran ini muncul, sulit untuk menekannya agar tidak menyebar di hati semua orang. Tuan Muda Yun, lakukanlah, Liao Yangbing mencibir, jangan lewatkan lelang untuk barang terakhir. 4 jam, Yun Xiao tertawa, apakah Anda benar-benar membutuhkan 4 jam untuk membunuh semut ini? Petik 2. Dia benar-benar percaya diri. Anggota suku laut dengan 3 tanduk mendengus dingin, mari kita bunuh kedua prajurit itu dulu, lalu tangkap alkemis tingkat 9 ini, kami berlima akan mengambil potongan karbon dan pergi, kalian bisa membagi sisanya. Itu benar, aku yakin 2 pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri pasti memiliki banyak harta di tangan mereka. Salah satu ahli spesies samudera berkata dengan suara yang dalam saat keserakahan berkedip-kedip di matanya. Jika itu masalahnya, maka lakukanlah. Salah satu kepala suku klan laut berteriak keras dan segera mengulurkan tangan untuk meraih Yun Xiao. Anggota ras laut ini memiliki sifat barbar, dan darah mereka akan menyala dalam sekejap ketika mereka bertarung, mereka semua mengungkapkan ekspresi ganas. Jing Yongye mendengus dingin saat dia maju selangkah dan berdiri di depan Yun Xiao, kemudian, dia mengubah telapak tangannya menjadi pedang dan menebasnya ke pembudidaya suku laut. Ledakan, keduanya bertukar pukulan telapak tangan di udara, Jing Yongye berada di atas angin, dan pembudidaya suku laut terpaksa mundur. Ayo menyerang bersama, ahli balapan marinir berteriak marah, kedua ahli manusia ini tidak sederhana. Niat membunuh melintas di wajah orang-orang lainnya saat mereka bergegas maju. Lebih dari 30 orang menyerang pada saat yang sama dengan kekuatan yang mengguncang bumi, dan semua jenis keterampilan unik datang dari langit, menyebabkan wajah Yun Xiao dan 2 lainnya pucat. Luas, Liao Yangbing berteriak, tarik beberapa lawan Tuan Muda Yun. Dia membuat keputusan cepat dan segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri 1000 meter jauhnya. Kamu ingin melarikan diri? Benar saja, beberapa ekspresi ahli spesies samudera menjadi dingin saat mereka mengejarnya. Jing Yongye segera memahami pikiran Liao Yangbing, dan dia juga melarikan diri 1000 meter jauhnya, menarik banyak musuh untuk Yun Xiao. Yun Xiao, di sisi lain, linglung, serangan yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus tubuhnya, tetapi mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali. Anggota suku laut semuanya tercengang dan tercengang. Marinir dengan mulut seperti terompet berkata dengan suara yang dalam, anak ini adalah seorang alkemis yang hebat, dia bisa memutar ruang dengan kekuatan spiritualnya dan menggeser posisinya, ayo lakukan bersama. Orang-orang dari suku laut belum pernah bertarung dengan alkemis sebelumnya, jadi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mendengar ini, mereka meraung dan bergegas maju. 5 anggota klan laut dengan 3 tanduk di kepala mereka berada di garis depan, bersama-sama,
Mereka melemparkan serangkaian serangan bersama dan menyegel ruang di sekitar Yun Xiao, membuatnya tidak mungkin melarikan diri. Selanjutnya, serangan datang dari 5 arah yang berbeda, menyebabkan ruang melengkung. Yun Xiao tiba-tiba menjerit lembut karena terkejut. Dengan upaya bersama mereka, ruang datar itu terpelintir, dan mereka berlima tersembunyi jauh di dalam rift spasial, menyembunyikan jejak mereka. Pupil seperti bulan di matanya berkedip, dan dia langsung melihat posisi kelima orang itu dengan jelas. Kelima serangan itu juga berputar dan berputar di ruang yang terdistorsi. Mereka sebenarnya tidak berjalan dalam garis lurus, melainkan bergerak dengan santai, dan tiba-tiba meledak di depannya. Menarik, Yun Xiao cukup tertarik, dia menunjuk ke udara, dan kesedihan besar Twilight Cloud Mirror muncul dari udara tipis, memancarkan cahaya lembut saat melayang di udara. Cermin terus berputar, tumbuh lebih besar, dan kemudian perlahan turun. Pada saat yang sama, ia memancarkan sinar cahaya terang yang melesat ke ruang bengkok. Cermin itu tumbuh setinggi seorang pria dan mendarat di depan Yun Xiao. Saat 5 serangan datang padanya, ekspresi Yun Xiao tetap tidak berubah, sebaliknya, dia maju selangkah dan berjalan ke cermin, lalu menghilang. Ledakan. Ketika kekuatan tinju mengenai cermin, setengahnya dipantulkan kembali, sementara setengah lainnya melewati cahaya cermin dan dibiaskan ke arah lain. Ledakan. Bang, 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 ledakan. 5 angin tinju dipisahkan oleh permukaan cermin, terus-menerus bertabrakan satu sama lain, bahkan ada beberapa yang langsung dipantulkan kembali untuk menyerang mereka. Apa? Mereka berlima terkejut dan buru-buru menyerang lagi. Mereka memutar ruang dan kelima sosok itu melintas dan terus bersembunyi di celah. Pada saat itu, sebuah cahaya melintas di cermin, dan Yun Xiao berjalan keluar dari sisi lain dengan tatapan acuh tak acuh. Dia tidak melakukan apa-apa selama seluruh proses, dia baru saja berjalan ke cermin dan keluar. Kamu memang memiliki harta langka. Salah satu dari mereka terkejut dan bahagia, dan berteriak, saudaraku, tunjukkan dirimu dan lawan dia. Ruang di sekitarnya berubah lagi, mereka berlima mengedarkan kekuatan esensi mereka secara ekstrim dan menyerang dari beberapa posisi yang rumit dan aneh. Yu Xiao tersenyum acuh tak acuh saat dia terus membuat segel tangan di udara. Dalam sekejap, seolah-olah dia memegang jade di telapak tangannya, puluhan ribu berkas cahaya yang kuat mekar. Ada ledakan keras di langit, dan fenomena aneh muncul di mana-mana. 4 sinar cahaya dengan warna berbeda berkumpul dari 4 kutub, membentuk garis di udara dan jatuh, langsung berkumpul di telapak tangannya. Segel 4 kutub terbentuk di udara, itu bersinar dengan cahaya aneh seolah-olah ada beberapa aturan yang berkumpul di dalamnya, ratusan dan ribuan simbol aneh melayang di dalam. Langkah ini tidak baik. Mereka berlima segera menyadari bahayanya dan langsung membuat pose aneh, yang terlihat aneh dan tidak bisa dimengerti. Namun, saat mereka berlima menggabungkan postur mereka, bayangan ilusi tinju muncul. Ayo keluar semua. Pemimpin itu berteriak keras, dan bayangan tinjunya langsung berubah menjadi padat saat menabrak segel 4 kutub di depan Yun Xiao. Langit dan bumi yang tak terbatas, reinkarnasi 6 jalan. Segel langit dan bumi. Yun Xiao berteriak saat sosoknya bergoyang di bawah cahaya keemasan yang besar. Dia membentuk segel dengan kedua tangan, dan segel langit dan bumi tiba-tiba terbanting ke bawah. Ledakan. Segel emas dan bayangan tinju keduanya hancur saat bersentuhan, dan energi kekerasan meledak, menelan ke-6 orang. Anggota klan laut di luar ketakutan, mereka mundur, mata mereka berbinar saat mereka melihat badai energi. Dampak besar mengguncang Yun Xiao, menyebabkan bintik-bintik cahaya keemasan memercik. Dia tidak bereaksi sama sekali, tetapi mengambil langkah ke udara dan menuju ke arah kelima pria itu. 5 ahli klan laut berjuang dalam badai. Ketika mereka merasakan aura Yun Xiao datang dari langit, mereka terkejut dan berkata dengan ngeri, kamu pengecut. Ledakan. Bang, bang, ledakan. Yun Xiao melompat ke udara dan menendang 5 kali berturut-turut, mengenai jantung kelima pria itu dan menghancurkan mereka. Mereka batuk seteguk besar darah dan dikirim terbang. Tidak bagus. Semuanya, serang. Anggota suku laut di luar segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pria seperti Blunderbuss itu meraung keras sebelum membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik napas. Serangkaian suara aneh, pupu-pupu-pupu, keluar, membuat hati semua orang mati rasa. Sementara itu, gelombang suara yang lebih kuat menyebar bersama dengan suara,
menutupi area langit dan menghantam Yun Xiao. Anggota suku laut lainnya membuka tangannya, dan dua taji tulang menonjol keluar, dia menebas di udara, dan dua sinar cahaya merah menebas satu demi satu. Yun Xiao membuka tangan kanannya, dan lonceng dinasti terbang keluar, langsung tumbuh setinggi beberapa kaki. Dentang, dentang, kedua serangan itu diblokir, kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya dan menamparnya di bel. Dentang, dentang, langit bergetar, dan gelombang suara yang kuat mengalir keluar, langsung mematahkan gelombang suara yang menyegel dunia, itu menenggelamkan suara aneh, pu-pu-pu, dan menyerang suku laut bermulut terompet. Ledakan, ah! Anggota suku laut itu menjerit mengental darah, mulutnya yang panjang seperti terompet ditekan seperti mata air oleh bel dinasti, tetapi tidak dapat dipulihkan. Yun Xiao berteleportasi tepat di depannya dan berkata dengan dingin, "Kamu pandai berteriak, bukan?" Dia langsung mengangkat palunya dan menghancurkannya ke mulut pihak lain. Palu itu mengeluarkan sambaran petir panjang yang melintasi langit dengan kekuatan yang mencengangkan. Anggota suku laut sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dia menutup mulutnya dengan tangannya dan mundur. Tapi tidak peduli bagaimana dia mundur, Yun Xiao masih berjarak 3 kaki darinya. Ledakan, palu surgawi akhirnya menghantam, dan petir langsung menembus tangannya, meledak ke mulutnya. Tubuh anggota suku laut bergetar beberapa kali karena sengatan listrik, seluruh kepalanya, kecuali putih matanya, hitam hangus, dan asap tebal mengepul. Mulut panjang itu juga telah berubah menjadi lubang besar, tidak diketahui apakah dia mati atau hidup, tetapi dia jatuh langsung dari langit. 10 atau lebih orang yang tersisa semuanya terkejut, dan mereka menyerang satu demi satu. Mata Yun Xiao mati ketika dia melirik anggota suku laut hijau tua, dia sangat ketakutan sehingga dia menggigil, mengetahui bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Semuanya, jangan panik. Dia tidak bisa melakukannya sendiri, jadi tidak mungkin kita tidak bisa menang jika kita bergabung. Setelah menyemangati semua orang, anggota suku laut hijau tua adalah yang pertama bergegas, cangkang kura-kura muncul di lengannya, dan dia menghancurkannya seperti batu kilangan. Memukul seseorang, Yun Xiao mencibir, "Anda ingin memukul seseorang?" Dia mengulurkan tangannya, dan tablet alam ilahi berubah menjadi seukuran batu bata, dia memegangnya di tangannya dan berjalan maju di udara, menghancurkannya ke cangkang kura-kura. Ahli ras marinir hijau tua itu sangat gembira, dia tidak bisa menahan tawa liar, haha, menggunakan kelemahan seseorang untuk menyerang kekuatan orang lain, betapa bodohnya. Bahkan Supreme bela diri tingkat tinggi akan merasa sulit untuk mengguncang kulit kura-kura berbulu hijau saya. Mati, manusia. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan di tangannya, menuangkan semua kekuatan asalnya ke dalam baju besi untuk membunuh dengan satu serangan. Ledakan, suara memekakkan telinga terdengar, tablet alam ilahi menghantam cangkang kura-kura secara langsung, dan dampak energi yang sangat besar terguncang dari mereka berdua. Tubuh Yun Xiao bersinar dengan cahaya keemasan, tetapi dia aman dan sehat. Kala-kala, ahli spesies samudera, yang tubuhnya berwarna hijau tua, membuka mulutnya lebar-lebar, dia telah kehilangan semua perasaan di lengannya, dan dia hanya bisa mendengar suara peluru retak, dia menunduk dengan ngeri. Bukan hanya seluruh kulit kura-kura, bahkan lengannya mulai pecah, mulai dari telapak tangannya dan naik satu persatu, langsung memanjang ke lehernya. Ah! Dia akhirnya mengeluarkan jeritan yang mengental dan berbalik untuk melarikan diri ketakutan. "Jangan pergi." Yun Xiao mencibir, "Apakah kamu tidak ingin menghancurkan dantianku?" Senyumnya menjadi dingin, dan jejak niat membunuh melintas di matanya, dia memadatkan cahaya keemasan di udara dan mengarahkannya ke bawah. Ledakan, energi pedang langsung menembus tubuh hijau tua anggota suku laut. Kekuatan pedang tidak berkurang, setelah membunuh ahli ras marinir, pedang Ki berubah menjadi banyak pedang bintang dingin surga utara di udara dan bergegas menuju ahli ras laut yang tersisa. Ark, cepat lari. Moral anggota ras marinir langsung jatuh ke dasar, dan mereka melarikan diri tanpa peduli. Namun, lebih dari 10 pedang berbaris dalam formasi, seperti penjara yang jatuh dari langit, langsung menjebak semua orang di dalamnya. Kemudian, jimat pedang terbentuk di udara dan perlahan turun, menghancurkan semua orang.
Yun Xiao melihat sekeliling dan melihat bahwa orang-orang laut ini tidak akan bisa melarikan diri untuk sementara waktu, dia kemudian melihat ke kejauhan. Liao Yangbing masih baik-baik saja, dia fokus pada kusut dan jarang menghadapi balapan laut secara langsung, adapun Jing Yongye, dia bentrok langsung dengan balapan laut, dan sudah penuh dengan luka, dia berada di ambang pingsan. Kilatan dingin melintas di wajahnya saat dia berteleportasi ke medan perang Jing Yongye, pedang es di tangannya menebas, langsung memotong ahli spesies samudera menjadi dua. Kemudian, dia mengubah arah pedangnya dan menebas orang lain. Pria itu terkejut, dia tidak mengerti mengapa Yun Xiao punya waktu untuk datang ke sini, tetapi dia tidak punya waktu untuk melihat ke belakang dan mencari tahu alasannya, dia buru-buru mengangkat pedang tingkat 8 dan memblokir serangan itu. Ledakan. Pedang itu patah, dan pedang Qi terus mengejarnya, memotongnya menjadi dua dan menyemprotkan darah ke udara. Ah! Anggota suku laut lainnya benar-benar tercengang, pria di depan mereka hanyalah penguasa bela diri bintang 3, yang mirip dengan tingkat kultivasi Merea, beberapa dari mereka bahkan lebih kuat darinya, mengapa dia memotongnya seperti mereka memotong lobak. Beberapa dari mereka menggosok mata mereka, berpikir bahwa itu adalah ilusi. Sementara mereka ragu-ragu, momentum pedang Yun Xiao berbalik dan menembus lubang di dantian anggota suku laut lainnya. Orang-orang yang tersisa semua menghirup udara dingin, mengetahui bahwa itu jelas bukan ilusi, masing-masing dari mereka merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka, dan mereka berbalik untuk melarikan diri. Lagu pedang teratai Azure 100 bunga mekar. Mata Yun Xiao dingin saat dia mengangkat pedang dinginnya dan mengayunkannya secara horizontal. Bunga es langsung terbentuk di udara dan menyebar ke segala arah, beberapa anggota klan laut yang ingin melarikan diri benar-benar membeku, mereka menemukan bahwa tidak hanya pembuluh darah mereka, tetapi bahkan sirkulasi kekuatan asal mereka perlahan-lahan membeku. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa dari mereka ketakutan karena kecerdasan mereka saat mereka buru-buru mengedarkan energi vital mereka untuk menghilangkan Qi yang dingin. Namun, pada saat belenggu dipatahkan, pancaran pedang yang sangat menakutkan datang dari langit, es yang dilewatinya hancur menjadi debu. Semuanya dipotong-potong oleh cahaya pedang, bahkan tidak ada setetes darah yang ditumpahkan, dan mereka langsung dibekukan oleh udara dingin di pedang. Wajah Jing Yongye juga pucat, di satu sisi, dia telah menggunakan Qi primordialnya secara berlebihan, dan di sisi lain, dia dikejutkan oleh cara Yun Xiao yang menggelegar. Para ahli ras laut ini semuanya ahli yang tidak bisa memenangkan pertempuran sengit melawannya, bagaimana mereka bisa begitu mudah diiris seperti lobak. Alright, Yun Xiao menyingkirkan pedangnya dan berkata, istirahatlah. Dia berteleportasi ke sisi Liao Yangbing dan membunuh semua anggota suku laut dalam beberapa tarikan napas. Segera setelah itu, dia melemparkan beberapa mantra pada formasi pedang, dan kekuatan formasi pedang tiba-tiba meningkat, dengan suara gemuruh, itu hancur dan langsung membunuh semua anggota ras laut yang terjebak di dalamnya. Semuanya akan dimakamkan di Pulau Xian Kong selamanya. Mata Yun Xiao beralih ke suatu tempat di pegunungan dan dia berkata dengan dingin, kalian berlima berpikir kamu bisa melarikan diri seperti ini. Setelah beberapa lama, 5 orang terbang keluar dari pegunungan, mereka adalah anggota suku laut dengan 3 tanduk di kepala mereka, wajah mereka pucat dan mereka semua berkeringat dingin. Wajah pemimpin itu pucat saat dia memohon belas kasihan, kami buta, kami seharusnya tidak memiliki gagasan tentang Anda, tuanku, tolong lepaskan kami. 4 lainnya juga lemah lembut, tampak seperti memohon belas kasihan. Tinggalkan teknik bela diri yang kamu gunakan untuk menyerangku bersama-sama, kata Yun Xiao, Anda bisa pergi sekarang. Mereka berlima tercengang, tetapi pemimpin itu segera mengerti dan berkata dengan sangat gembira, terima kasih, tuanku. Dia buru-buru mengeluarkan slip jade dan menanamkan keterampilan bela diri serangan bersama ke atasnya. Yun Xiao memberi mereka pemindaian cepat dengan indera ilahinya, lalu menyimpannya dan membiarkannya pergi. Kelima orang ini pantas mati, kata Liao Yangbing, Tuan Muda Yun benar-benar murah hati. Kelima orang ini hanya lalat, kata Yun Xiao sambil tersenyum, bahkan ada harimau yang bersembunyi dan menolak untuk menunjukkan dirinya. Apa? Liao Yangbing dan Jing Yongye sama-sama terkejut, untuk dapat bersembunyi tanpa mereka sadari, kultivasinya harus berada di atas mereka. Dia memang orang yang merepotkan.
Ruang itu bergetar dan beriak seperti air, seorang pria tiba-tiba muncul di depan mereka bertiga, dia adalah penguasa pulau keempat dari Pulau Xiankong, Jiu Tian. Liao Yangbing dan Jing Yongye sama-sama terkejut, kemunculan orang ini di sini berarti situasinya sangat buruk, terutama pentingnya identitasnya. Oh, jadi itu kamu, monster berkepala 9, kenapa? Pulau Xiankong sangat miskin, namun kamu masih ingin mengingini hartaku. Yun Xiao berkata dengan malas, tetapi matanya serius. Hahaha, hahaha. 9 surga tertawa liar dan berkata dengan wajah cemberut, Li Yun Xiao, kamu terlalu menghargai dirimu sendiri. Harta karun tersembunyi Pulau Xiankong jauh di luar imajinasimu. Yun Xiao mendengus, oh, jika itu masalahnya, Tuan Pulau 9 surga pasti tahu bahwa seseorang mencoba menyakitiku, jadi dia datang ke sini untuk menyelamatkanku. Li Yun Xiao, 9 surga mencibir, apakah menyenangkan bergosip sebelum kamu mati? Aku tidak keberatan memberitahumu bahwa aku di sini atas perintah Tuan Pulau pertama yang mengambil nyawamu. Itu aneh, kata Yun Xiao, saya tidak tahu Tuan Pulau pertama Anda, mengapa dia ingin membunuhku. Petik 2. 9 surga mendengus, kamu tidak perlu tahu tentang ini, jadilah hantu yang bingung. Haha, aku akan sangat senang melihatmu mati dengan cara yang kacau. Aura di tubuhnya meledak dalam sekejap, 9 kepala muncul di wajah manusia itu, masing-masing ganas. Hati Liao Yangbing dan Jing Yongye bergetar karena terkejut, aura ini saja sudah cukup untuk mencekik mereka, dan luka Jing Yongye semakin parah. Mundur, kata Yun Xiao dengan serius, Anda berdua, mundur sebanyak yang Anda bisa. Keduanya saling memandang dan buru-buru mundur, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi berpartisipasi dalam pertempuran ini, dan mereka hanya akan menjadi beban jika mereka tinggal. Setelah kamu mati, aku akan membunuh kedua sampah itu juga. 9 surga berkata dengan jijik, 9 kepalanya penuh penghinaan. Dentang, Yun Xiao mengeluarkan Frost Sword-nya, yang memancarkan aliran udara dingin saat bergetar, lakukan, saya masih terburu-buru untuk berpartisipasi dalam lelang terakhir. Lelang, kamu tidak akan bisa melihatnya selama sisa hidupmu. Jiu Tian menjerit aneh dan menghilang dari tempatnya berada, dia terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ketika dia muncul kembali, dia hanya berjarak beberapa meter dari Yun Xiao, kemudian, dia membuat segel dengan kedua tangan dan membuangnya. Pecah. Yun Xiao berteriak dingin. Ledakan. Aura pedangnya menebas dan pancaran pedang yang sangat tajam melintasi langit, langsung membelah segel itu dan meledakkannya ke arah 9 surga. Apa? Jiu Tian kaget, ketajaman pedang Qi adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dia buru-buru memanggil tombak perangnya dan memblokirnya di depannya. Ledakan. Pedang Qi menghantam tombak, memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Melihat tombak itu, sebenarnya ada bekas pedang. Apa? Pedang macam apa ini? 9 surga terkejut dan marah. Harta karun di Pulau Xiankongmu berada di luar imajinasiku, kata Yun Xiao acuh tak acuh, jangan bilang kamu belum pernah melihat pedang sampah yang biasa saja sebelumnya. Petik 2. Brengsek. 9 surga menjilat bibirnya dan berkata, aku akan menggunakan pedang ini untuk mengupas kulitmu sedikit demi sedikit. Pertama-tama potong lidahmu. Dia berteriak keras dan mengangkat tombaknya untuk menusuk, ujung tombak mengeluarkan suara mendesis seolah-olah memiliki roh dan ingin melahap kehidupan. Yun Xiao berubah menjadi petir, dan sambaran petir meledak dari tubuhnya, dia mengambil palu di tangan kirinya dan menghancurkannya ke tombak. Ledakan, palu langsung mengenai ujung tombak, dan kekuatan guntur dan kilat terus-menerus mengalir ke tubuh tombak, meledak ke arah tubuh 9 surga. Kamu harus mati, mati. 9 surga meraung, tombak panjang dan palu terkunci dalam jalan buntu, palu itu terus-menerus mengirimkan thunderbolt, dan masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya, mereka langsung menyerang tubuhnya dan terus menyerang Zenki pelindungnya. Dia tiba-tiba menaikkan momentum tombaknya, mencoba melepaskan palu. Dengan cibiran, Yun Xiao mengangkat pedang dingin di tangan kanannya dan menebasnya, mengirim pedang Qi yang sangat tajam ke bawah. 9 surga terkejut dan dengan cepat mencabut tombaknya, namun, dia ngeri menemukan bahwa tombaknya telah tersedot oleh kekuatan petir palu. Sialan, tombak perang adalah sesuatu yang telah dia sempurnakan, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah?
Pada saat putus asa, dia hanya bisa membuka tangannya dan mengubahnya menjadi bilah telapak tangan untuk bertemu dengan cahaya pedang dan menebas. Wah! 9 surga mengeluarkan jeritan mengental darah saat tangan kirinya terputus oleh pedang Ki. Saat dia merasakan sakit, potensi di tubuhnya langsung meledak, kekuatan yang sangat kuat mengalir ke tombak, dan dengan keras, palu itu terlempar. Brengsek! 9 surga benar-benar menjadi gila, dengan teriakan keras, tombak di tangan kanannya berputar tanpa henti, dan matanya yang merah meledak dengan niat membunuh. Tombak pembunuh jiwa. Aura ganas meledak dari tombak, menembus langit dan menebas Yun Xiao. Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia mencibir, ini lebih menarik. Dia memegang pedangnya secara horizontal di depannya, dan udara dingin di pedang es meningkat pesat, sepertinya ada raungan naga yang samar dan raungan harimau, dan dunia berubah warna. Liao Yangbing memandang Yun Xiao dengan perasaan campur aduk, sebelum pembukaan Tanah Kuno dan Tanah Kuno, dia masih bisa menahan Yun Xiao di kota Haiti, tetapi hanya beberapa saat sejak itu, dan Yun Xiao telah mencapai level yang berada di luar jangkauannya, dan dia bahkan tidak bisa melihatnya. Teknik pedang pembunuhan iblis. Raungan naga bergema di langit, dan roh senjata di pedang perlahan keluar, seperti Dewi Es, ia berkedip-kedip di pedang, seolah-olah sulit untuk mengembun. Dentang. Pedang Ki melesat ke langit dan seluruh langit terbelah, hukum langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rune yang melintas di sekitar pancaran pedang. Gerakan macam apa ini? Liao Yangbing dan Jing Yongye benar-benar tercengang, mereka hanya mendengar tentang kekuatan magis seperti itu dalam legenda. 9 surga juga tertegun sejenak, dan kemarahan di hatinya menghilang dalam sekejap, dia menatap pedang itu dengan ngeri. Ledakan. Tombak pembunuh jiwanya langsung meledak di bawah aura pedang, tidak hanya aura pedang membelah langit, tetapi aturan yang dikumpulkan pada pedang meningkat bukannya berkurang, semakin banyak aturan berkumpul, seolah-olah kereta yang tak tertandingi sedang berguling dan menghancurkan segalanya. Pada saat hidup dan mati ini, 9 surga meraung dan menusukkan tombaknya lagi. Ledakan, pedang itu langsung menebas cahaya tombak, langsung memusnahkan seluruh tubuhnya dan kekuatan tombak. Bum bum bum, seluruh langit masih bergemuruh, tetapi Jiutian sudah menghilang. Apakah kamu sudah mati? Liao Yangbing menyeka keringat dingin dari dahinya. Jiutian adalah penguasa bela diri tingkat tinggi yang setidaknya merupakan penguasa bela diri bintang 7, tetapi dia terbunuh oleh satu serangan pedang, itu terlalu tidak realistis. Wajah Yun Xiao sedikit pucat, dia telah mengkonsumsi terlalu banyak energi primordial dengan pedang barusan. Dia menarik pedang dan mendengus dingin, keluarlah, aku tahu kamu belum mati, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan hidup, tapi kamu tahu. Ledakan, sebuah lubang seukuran mangkuk tiba-tiba muncul di langit, dan dengan ledakan lainnya, sosok 9 surga, menjatuhkannya terbuka, memperlihatkan seluruh tubuhnya. Namun, dia dalam keadaan yang agak menyesal saat ini, tangan kirinya yang terputus juga telah pulih dengan sendirinya, tetapi dia kehilangan kepala di lehernya. Yi, apa? Yun Xiao berkata dengan heran, monster berkepala 9 telah menjadi 8. Saya benar-benar minta maaf, 8 Master Pulau Langit, saya tidak bersungguh-sungguh. Petik 2. Wah! Tubuh Jiutian gemetar tanpa henti, 9 kepalanya adalah tempat kekuatan hidupnya berada, setiap kali dia berada di ambang kematian, dia bisa menggunakan satu kepala untuk menggantikannya, yang berarti dia memiliki 9 nyawa. Selain itu, kepala yang hancur bisa ditanam kembali, tetapi itu akan memakan banyak waktu dan biaya, ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya kepalanya dihancurkan. Terakhir kali dia bertemu Guang Yuan adalah beberapa dekade yang lalu, dan pada saat itulah Guang Yuan telah menaklukkannya dan rela mengikutinya, kepala yang hilang saat itu baru tumbuh kembali beberapa tahun yang lalu, dan dia tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan satu lagi kali ini karena kecerobohannya. Potong salah satu kepalaku dan aku akan mengulitimu, mencabut tulangmu, dan menghancurkan jiwamu. 8 kepala 9 surga memiliki ekspresi dingin di wajah mereka, mereka memegang tombak pertempuran mereka di depan mereka, dan aura mereka tumbuh semakin kuat. Yun Xiao mengerutkan kening karena terkejut, 9 surga telah kehilangan satu kepala, tetapi auranya telah tumbuh lebih kuat. Ini aneh, Zhen Zhen. Dia mengutuk di dalam hatinya. Hantu tombak pertempuran menangis. Bunuh. 9 surga berteriak, tombak itu berubah menjadi suram,
dan cahaya hijau terus muncul darinya, naik dan membentuk kepala hantu besar di udara. Ia meraung dan bergegas ke arah Yun Xiao. Kepala hantu itu tidak hanya memancarkan aura mengerikan, tetapi juga membawa niat tajam tombak perang. Yun Xiao mengeluarkan cermin awan matahari terbenam dan mengarahkannya ke kepala hantu. Kepala hantu itu tiba-tiba bertambah besar dan langsung menyebarkan cahaya. Cermin itu meraung lebih keras. Kamu sangat kotor sehingga bahkan cermin awan matahari terbenam tidak bisa menyinari kamu. Mata Yun Xiao dingin saat dia membuka mata surgawi kuno di antara alisnya dan menembakkan aliran api ilahi, yang mengembun menjadi bentuk Phoenix dan menerkam pria itu. Phoenix terbakar lebih ganas di udara, tiba-tiba ia menerkam kepala hantu itu dan meledak. Ledakan, Phoenix api meledak menjadi lautan api yang tak terbatas, yang segera melahap kepala hantu itu terus menyebar dan terbakar menuju 9 surga. Hanya itu yang kamu miliki, Yun Xiao mencibir, biarkan aku membakar beberapa dari kalian lagi dan melihat apakah aku bisa membuatmu lebih kuat. Wajah 9 surga suram, dengan sapuan tombaknya, kekuatan yang kuat mengguncang dan memisahkan lautan api di depannya, kemudian, tombak itu mengeluarkan beberapa percikan api di udara, menembus lautan api dan menusuk ke arah Yun Xiao. Energi tombak itu seperti bintik-bintik cahaya bintang, sangat tajam. Ledakan, bang, 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 ledakan. Yun Xiao mengangkat pedang esnya dan memblokir mereka satu persatu di depannya, tetapi kekuatan setiap tombak begitu kuat sehingga membuat lengannya mati rasa dan membuatnya mundur. Ledakan. Setelah Jiu Tian menembakkan beberapa tombak itu, dia menjadi satu dengan tombak dan berubah menjadi aliran cahaya yang menembus lautan api, kemudian, dia langsung menembus udara. Tombak pertempuran dekorasi, memblokir. Dia mengarahkan tombak ke pedang, dan kekuatan sombong mengalir ke dalamnya, memaksa Yun Xiao untuk mundur. Wajah 9 surga menjadi dingin saat dia berkata, kultivasimu jauh lebih rendah dariku, aku bisa membunuhmu selama aku menekanmu dengan kekerasan. Jantung Yun Xiao berdetak kencang, kata-kata tenang seperti itu sepertinya tidak keluar dari mulut 9 surga. Tiba-tiba, hawa dingin datang dari udara, seolah-olah angin dingin akhir musim gugur telah menyapu lewat, membuat orang menggigil. Tidak baik, wajah Yun Xiao berkedip, dalam sekejap, dia memanggil 3 kepala dan 6 lengan, salah satunya meraih pedang 1000 tahun dan menebasnya ke dalam kehampaan. Kamu benar-benar waspada. Mendengus dingin datang dari kehampaan, sesosok berkedip dan menghindari cahaya bilah. Pada saat yang sama, sosok itu melambaikan tangannya dan tebasan turun. Dia telah merencanakan untuk membiarkan 9 surga menahan Yun Xiao sementara dia meluncurkan serangan diam-diam dan membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa saat dia bergerak, dia akan terdeteksi oleh pihak lain dan melakukan langkah pertama, menyebabkan dia kehilangan inisiatif. Masalah serangan diam-diam tidak lagi dibahas. Yun Xiao memisahkan pedangnya dari tombak, lalu berubah menjadi sambaran petir dan berteleportasi beberapa meter jauhnya, menghindari tebasan. Udara sedikit beriak, dan seorang pria yang terbungkus jubah hitam muncul di udara. Dia menatap Yun Xiao dengan mata seperti elang dan berkata dengan dingin, Tuan Pulau Ketiga Pulau Xiankong, bulu dingin. 9 surga menyingkirkan tombaknya dan berdiri di sana. Dia berkata dengan cemberut, bulu dingin, kamu bahkan tidak bisa berhasil dalam serangan diam-diam, kapan Anda menjadi begitu noob? Petik 2. Pria berjubah hitam itu mendengus berat dan berkata dengan ketidakpuasan, pria ini adalah alkemis tingkat 9, dan indera ilahinya sangat kuat, sudah menjadi keajaiban bahwa aku bisa bersembunyi begitu lama tanpa ditemukan olehnya. 9 surga mendengus, jangan katakan lagi, gerakan anak ini sangat aneh, dan senjata levelnya yang dalam juga sangat kuat, agak sulit bagiku untuk membunuhnya. Mari bekerja sama untuk membunuhnya. Colt Fighter berkata, tujuan kemunculanku justru untuk ini, jika Anda masih tidak bisa turun, waktunya akan habis, tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab jika kita menunda urusan Tuan Pulau Pertama. Cek kamu. 9 surga terkutuk, jika Anda memiliki kemampuan, datanglah padanya sendirian, aku ingin melihat berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk membunuhnya. Colt Fighter mendengus dan berkata, hanya masalah waktu bagiku untuk membunuhnya, tetapi bagi Anda, membunuhnya adalah masalah apakah Anda bisa atau tidak, jangan bicara omong kosong, waktu itu berharga, serang bersama.
Jubah hitam Cold Fighter tersebar, di bawah penutup jubah hitam, dua kilatan dingin yang tajam melintas, dan sosoknya menghilang dari tempatnya berada. Hati Yun Xiao tenggelam, dan dia berpikir, begitu cepat. Kecepatan pihak lain begitu cepat sehingga dia benar-benar menghilang di depan matanya, dia hanya bisa mendeteksi seseorang yang mendekat dengan mengandalkan indera ilahi seorang ahli. Tapi, Yun Xiao tidak panik, dia mengangkat pedang dingin di tangannya dan melakukan gerakan mantra pedang dengan tangan kirinya saat dia berteriak, pedang ke segala arah. Pusaran pedang Qi beriak di pedang es dan langsung menyapu sekelilingnya, itu adalah serangan skala besar yang benar-benar tanpa pandang bulu. Dentang, dentang, suara benturan dua senjata terdengar. Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia segera menusukkan pedangnya ke tempat tertentu di luar angkasa. Ledakan, kekosongan itu sedikit bergoyang, sosok Cold Fighter muncul, matanya menunjukkan ekspresi terkejut, pedang es dan embun beku yang dingin menusuk dua bilah pendek itu, tetapi dia memblokirnya di depan dadanya. Pada saat ini, tombak dan tubuh Jiu Tian menjadi satu, dan dia berubah menjadi aliran cahaya dan menusuk, seberkas cahaya coklat melesat keluar dari ujung tombak dan menunjuk langsung ke dahi Yun Xiao. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, dan dia mengayunkan pedang 1000 tahun ke bawah untuk menghadapi serangan itu. Ledakan, cahaya pedang ditolak, dan lengannya mati rasa. Cold Fighter juga berteriak keras, aura menakutkan yang dipancarkan dari dua pedang pendeknya menjentikkan pedang dingin dan embun beku, seluruh tubuhnya terbang turun dari tinggi di udara. Yun Xiao tiba-tiba berubah menjadi petir dan berteriak, istirahat. Sambaran petir yang melarikan diri langsung menembus ruang yang dikunci oleh tebasan Cold Fighter dan berteleportasi keluar, membuat pihak lain menebas udara. Ekspresi Cold Fighter menjadi gelap dan dia berkata dengan suara serius, kekuatan mental bocah ini dan pelarian guntur dapat mematahkan penindasan Kaisar Qi, ini tidak mudah. Sudah kubilang bahwa anak ini merepotkan, 9 surga mencibir, kupikir kamu harus menggunakan gerakan itu. Ekspresi Cold Fighter berubah, dan dia berkata pada dirinya sendiri, menggunakan gerakan ekstrim melawan Kaisar bela diri bintang 3, bukankah itu membuat gunung dari molehill? Saya ingat bahwa Anda juga memiliki kemampuan ilahi bawaan, mengapa kamu tidak menggunakannya? Wajah 9 surga juga berubah jelek, dan dia mendengus, setidaknya butuh beberapa tahun bagiku untuk pulih dari seni ilahi itu, apa motif Anda membuat saya menggunakan kartu truf saya? Petik 2. Cold Fighter berkata, karena itu masalahnya, kamu dan aku akan bergandengan tangan untuk mencoba lagi, jika masih tidak berhasil, kita hanya bisa menggunakan gerakan besar, tempat ini terlalu dekat dengan pertemuan harta karun yang mempesona, dan saya khawatir itu akan menarik para ahli, apalagi struktur Pulau Xian Kong tidak kuat, akan menjadi bencana jika kita meledakkan setengah dari pulau. Baiklah, aku akan pergi ke kiri, kamu pergi ke kanan. 9 surga mengedipkan tombaknya, lalu bergegas maju dan menyerang sisi kiri Yun Xiao. Ekspresi Cold Fighter juga menjadi dingin, dua bilah pendek menyerang di udara, menebas ke arah kanan. Di kejauhan, Liao Yangbing dan Jing Yongye tercengang, dua kaisar bela diri bintang 8 telah bergabung, tetapi mereka tidak dapat menjatuhkan Yun Xiao. Yun Xiao mendengus dingin, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan dua kaisar bela diri bintang 8, tetapi juga sangat sulit bagi mereka untuk menjatuhkannya. Dia langsung berubah menjadi petir dan melarikan diri 100 meter jauhnya, dia membuat jimat pedang dengan satu tangan, dan pedang bintang dingin surga utara melesat keluar dari tubuhnya dan berputar-putar di sekelilingnya dalam formasi. Beberapa pedang tampaknya lebih dingin, semuanya baru disempurnakan oleh Yuan Gaohan, setelah menjadi alkemis tingkat 9, kualitas pedang bintang dingin surga utara yang disempurnakan Yuan Gaohan adalah tingkat yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Sebanyak 18 pedang disusun dalam urutan tertentu, rune pedang emas terkondensasi dalam susunan pedang dan perlahan naik. Wajah Yun Xiao sangat serius, ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan 18 pedang pada saat yang sama, dan itu adalah ujian besar baginya, keenam lengannya berubah menjadi bayangan saat dia terus mengirim segel mantra ke dalamnya. Jimat pedang, bangkit. Mendengar tangisan Yun Xiao, 18 pedang itu berdengung dan menjadi sangat gelisah, rune pedang emas di tengah naik ke udara dan berubah menjadi aliran cahaya di bawah gerakan mantra Yun Xiao, menebas dua pria yang mengejar mereka. Jimat pedang ini tidak bagus.
Cold Fighter berteriak kaget, kekuatan aura jimat pedang itu langsung menghancurkan kulitnya hingga retak, pecah luka berdarah. Ekspresi 9 surga juga berubah drastis, dia segera menghentikan tombaknya dan mundur selangkah. Sial, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Cold Fighter memberikan raungan ganas, dan mulai melolong ke arah langit sekaligus. Awan gelap tiba-tiba muncul di langit, berkumpul di atas kepalanya dan berguling. Kau! Sepasang sayap hitam tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, dan wajahnya menjadi tajam, dia terus membuat suara aneh yang menyebar di langit. Di kejauhan, darah Liao Yangbing dan Jing Yongye mendidih, seolah-olah pembuluh darah mereka akan pecah, mereka berdua sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru duduk bersila di udara, mereka membuat segel tangan dengan kedua tangan dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pikiran mereka, pada saat yang sama, dia juga ketakutan dengan kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 8. Ekspresi Cold Fighter menjadi sangat gelap dan dingin, satu demi satu, angin yin di tubuhnya bergetar ke segala arah, bilah pendek di tangannya berpotongan di langit untuk membentuk garpu, mengembun menjadi salib besar, seolah-olah membelah langit menjadi 4. 9 surga terkejut sekaligus senang, di bawah aura gerakan Cold Fighter, dia juga tidak bisa menahan diri untuk mundur berulang kali, ditekan oleh embusan angin yin sampai dia sangat tidak nyaman. Gaya tertinggi membelah langit dan membelah bumi. Cold Fighter membuka kedua tangannya dan meraung keras. Salib besar di langit tiba-tiba meledak dengan cahaya besar, menyebarkan awan gelap di langit, dan pergi menemui jimat pedang. Ledakan, jimat pedang bergetar di bawah tekanan gerakan, dan 18 pedang bintang dingin surga utara di depan Yun Xiao mulai gemetar dan mengeluarkan teriakan pedang. Ledakan, sebuah pedang panjang terbang keluar dari formasi pedak dan menembak ke kejauhan. Ledakan, bang, bang, ledakan, beberapa pedang lagi dijentikkan, dan seluruh gambar pedang langit tiba-tiba hancur, semua 18 pedang dikirim terbang. Ledakan, jimat pedang di langit tiba-tiba hancur, berubah menjadi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Tanpa perlawanan, tebasan besar berbentuk salib turun ke arah Yun Xiao dan memotong gunung besar itu. Seluruh langit dan bumi bergetar. Di kejauhan, Liao Yangbing dan Jing Yongye berjuang untuk menahan tekanan ini, dan seteguk darah mengalir ke tenggorokan mereka, seolah-olah mereka akan memuntahkannya kapan saja. Murid Yun Xiao menyempit, di bawah tekanan yang merusak, dia mengedarkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan secara maksimal dan menjentikkan tekanan. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan bayangan hitam besar muncul di belakangnya, itu adalah berhala Dharma Iblis sejati. Idola Dharma Iblis sejati juga memiliki 3 kepala dan 6 lengan, selain itu, gambar ilusi senjata muncul di salah satu tangannya, seolah-olah sedang memegang botol. Yun Xiao terkejut, ini adalah pertama kalinya dia melihat berhala Dharma Iblis sejati seperti itu. Mungkinkah ketika kekuatannya meningkat, berhala Dharma Iblis sejati juga terus disempurnakan? Tidak ada waktu untuk berpikir dengan hati-hati, bentuk ekstrim Cold Fighter sudah datang dari ketinggian di udara, 5 lengan berhala Dharma Iblis sejati membentuk jejak yang berbeda pada saat yang sama, meledak ke depan, tangan yang menyeret botol pantom itu juga memukul. Ledakan. Bentuk Ji menghasilkan getaran yang kuat, dan Ki Iblis memenuhi langit, menghalangi serangan itu. Keempat lengan idola Dharma Iblis sejati membentuk 2 segel tangan yang aneh, sementara tangan kanannya memegang bayangan botol di depannya untuk menahan bentuk Ji, sementara tangan kirinya melindungi tubuh botol. Apa yang terjadi? Cold Fighter menghirup napas dingin, seluruh tubuhnya tidak lagi tenang. Ubah pikiranmu. Dia meraung marah, dia juga membentuk segel dengan tangannya dan menekan kedua belati itu. Bum bum bum, sosok berhala Dharma Iblis sejati merasa sulit untuk menahan tekanan yang sangat besar, Ki Iblis yang memenuhi langit tiba-tiba berkurang, dan tubuhnya menjadi linglung. Yun Xiao juga merasakan batu besar menekan dadanya, membuatnya sangat tidak nyaman. Ledakan. Idola Dharma Iblis sejati akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, itu runtuh seperti tanah longsor, dan mati total. Kekuatan gaya Ji tak tertandingi, dan jatuh dari langit. Seluruh bumi bergetar di bawah kekuatan yang luar biasa, dan pegunungan langsung terkoyak. Puff! Saat idola Dharma Iblis sejati runtuh, Yun Xiao akhirnya batuk seteguk darah, dan tekanan di dadanya sangat berkurang, dia buru-buru membuat segel tangan,
dan cahaya iblis melintas di antara alisnya, sutra langit iblis tiba-tiba terbang keluar, dan baju besi fisik langsung menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan cahaya ungu melintas di antara alisnya, kekuatan 8 gerbang memenuhi tubuhnya, tangannya membentuk segel dan dia membantingnya ke arah bentuk Ji. Ledakan, bentuk Ji sekali lagi diblokir oleh telapak tangannya. Wajah Yun Xiao berkedip, kekuatan yang menekan dari telapak tangannya jauh di luar imajinasinya, dan tubuhnya membengkak dan otot-ototnya menumpuk. Di kejauhan, Liao Yangbing dan Jing Yongye benar-benar tercengang, ditekan oleh kekuatan semacam ini, apalagi menggunakan tubuh fisik mereka untuk melawan, hanya dengan sentuhan sudah cukup untuk menghancurkan jiwa mereka. Jing Yongye bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung, surga. Apakah dia terbuat dari logam? Cold Fighter juga sangat terkejut, dia terus-menerus membentuk segel dan menyerang, mengaktifkan kekuatan bentuk ekstrim. Langkah ini, membelah langit dan bumi, juga merupakan langkah terkuatnya, setelah menghancurkan gambar pedang surgawi dan berhala Dharma iblis sejati, kekuatannya telah sangat berkurang, dan itu kurang dari setengah dari kekuatan aslinya. Hati 9 surga bergetar saat dia menonton, dan dia berteriak, anak ini telah mengembangkan teknik tubuh dan membuka salah satu dari 8 gerbang tubuh fisik. Cold Fighter terkejut dan marah saat dia berkata, bahkan jika kamu membuka salah satu dari 8 gerbang, kamu tidak dapat memblokir bentuk Jiku. Dia hampir menjadi gila, dengan raungan keras, dia menuangkan seluruh kekuatannya ke tangannya dan tiba-tiba membentuk segel. Tanpa peduli tentang hal lain, dia menuangkan jejak terakhir kekuatannya ke dalam tubuh Yun Xiao, mencoba membunuhnya sepenuhnya. Ledakan, seperti yang diharapkan, itu berhasil, getaran datang dari telapak tangan Yun Xiao, dan perlawanannya telah mencapai batasnya, matanya hampir keluar dari rongga mereka. Petik 2 tanda seru, kamu hanyalah sepotong sampah yang merupakan kaisar bela diri bintang 8, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Yun Xiao meraung, dan bentuk pamungkas akhirnya jatuh, meledakkannya ke dalamnya. Bum bum bum, seluruh pegunungan runtuh sepenuhnya, berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang sepenuhnya dalam energi kekerasan. Mata Cold Fighter mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa dan dia tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, haha, apa yang harus sombong. Pada akhirnya, dia masih mati. Kaisar bela diri bintang 3 bukanlah apa-apa, tidak peduli seberapa kuat dia hanya kaisar bela diri bintang 3. Yun Xiao terkena bentuk ekstrim, dan pertahanan sutra langit iblis langsung ditembus, sementara tubuh emas yang tidak dapat binasa menyerap kekuatan bentuk ekstrim saat dihancurkan. Sinar cahaya putih tiba-tiba keluar dari tubuhnya, membentuk bulan yang cerah di atas kepalanya, 24 jembatan muncul lagi, dan jembatan Higan muncul di depannya. Mata Yun Xiao berkedip dengan jelas, dan teknik rahasia yang diajarkan oleh tamu dan subjek muncul di benaknya. Sebelumnya, dia telah berada dalam kultivasi pintu tertutup, tetapi dia selalu tidak dapat memahami poin utamanya. Selain itu, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia belum pernah lagi melihat fenomena tubuh ilahi dari 24 jembatan yang diterangi cahaya bulan, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Pada saat ini, kilatan inspirasi muncul di benaknya, dia mulai mengedarkan kekuatan tubuh ilahinya, teknik rahasia yang diberikan tamu dan menteri kepadanya sepertinya memiliki jawaban dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia melangkah ke jembatan Paramita. Ledakan, mata surga pada glabelanya sepertinya tiba-tiba terbuka dan menembakkan lampu merah, pusaran air kekuatan besar muncul di glabelanya, seolah-olah rantai telah dilepaskan dari tubuh fisiknya, gerbang istirahat akhirnya dibuka. Kekuatan agung mulai mengalir ke tubuhnya, memperbaiki tubuhnya yang rusak. Di langit yang jauh, 9 surga juga menghela nafas lega dan langsung terbang ke sisi Cold Fighter. Dia berkata dengan ketakutan yang tersisa, aku tidak menyangka anak ini begitu kuat, dia memaksa Anda untuk menggunakan bentuk ekstrim Anda dan Anda hampir mengambilnya. Ekspresi suram dan dingin Cold Fighter bahkan lebih pucat dari kertas sekarang, dia mendengus puas dan berkata, inilah artinya mengalahkan 10 lawan dengan satu gerakan, aku 5 alam lebih tinggi darinya, jadi aku bisa menghancurkannya seperti semut. Begitukah? Suara dingin datang dari reruntuhan gunung yang tak berujung. Apa? Beberapa dari mereka semua terkejut dan diliputi keterkejutan.
Jantung Cold Fighter hampir menyembur keluar dari mulutnya, seluruh tubuhnya benar-benar tertegun di langit. Di sisi lain, Liao Yangbing dan Jing Yongye sangat gembira, tetapi mereka masih merasa sulit untuk percaya bahwa Yun Xiao masih hidup. Mereka pikir mereka salah dengar. Badai energi di limbah gunung berangsur-angsur menghilang, dan sosok yang menjulang tinggi terungkap. Dua sinar cahaya menyinari sisi kiri dan kanan alis sosok itu, seperti tanda, mereka adalah tempat gerbang, terbuka, dan istirahat, dari 8 gerbang berada, dan mereka sangat menyilaukan dalam debu. Hanya itu yang bisa dilakukan Kaisar Bela Diri Bintang 8. Sosok itu berangsur-angsur terbang, menjadi semakin jelas, dan langsung terungkap di hadapan semua orang. Wajah Yun Xiao tenang, dan matanya seterang lautan bintang, kulitnya sehalus jade, dan bahkan tidak ada goresan padanya, apalagi luka serius. Itu tidak mungkin. Cold Fighter benar-benar dibuat gila, wajahnya hampir berkerut-kerut menjadi bola, sangat jelek. 9 surga juga berlumuran keringat dingin, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan buru-buru berteriak, ayo pergi. Dia meraih bulu dingin dan hendak melarikan diri, tubuh yang terakhir sudah seperti lampu tanpa minyak, dan jika dia tidak membantunya, dia pasti akan mati. Ledakan. Yun Xiao menendang kakinya ke udara dan menembak keluar. Pada saat ini, dia juga telah menggunakan semua kekuatan asal di tubuhnya, tetapi tubuh fisiknya yang sangat kuat dipenuhi dengan kekuatan tak berujung. Dengan tendangan, tubuhnya melesat seperti anak panah, dan kecepatannya sebenarnya tidak lebih lambat dari 9 surga. Brengsek. 9 surga menarik bulu dingin dan melarikan diri, keringat dingin keluar di dahinya. Faktanya, dia tidak perlu melarikan diri sama sekali, dengan kekuatannya sebagai Kaisar Bela Diri Bintang 8, dia cukup kuat untuk melawan Yun Xiao dan bahkan membunuhnya. Tapi, Yun Xiao, yang telah menerima pukulan dari gaya ekstrim Cold Fighter dan masih aman dan sehat, telah membuatnya takut karena akalnya, dan dia tidak berani tinggal bahkan sesaat. Melihat yang terakhir mengejarnya, dia merasakan ledakan kecemasan di hatinya. Jangan panik. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari langit. Segera setelah itu, seberkas cahaya berkumpul di langit, dan kemudian perlahan turun di depan 9 surga dan bulu dingin. Sosok Tuan Pulau Pertama, Guang Yuan, muncul dalam cahaya. Tuan Pulau Pertama, dia Bian. 9 surga sangat gembira dan buru-buru berkata. Guang Yuan membuat gerakan diam, dan berkata, aku tahu, penampilan Cold Fighter sangat bagus, kamu benar-benar mengecewakanku. 9 surga merasa sangat malu dan menundukkan kepalanya. Tuan Pulau Pertama, pria ini bukan manusia. Wajah Guang Yuan tanpa ekspresi, dan dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk mengejarmu, kekuatan Anda sebagai Kaisar Bela Diri Bintang 8 sudah cukup untuk membunuhnya. Wajah 9 surga terbakar, sebagai anggota ras laut yang bangga, dan pernah menjadi klan berkepala 9 kelas S, harga dirinya telah sangat rusak. Dia meraung, Tuan Pulau Pertama, saya tahu saya salah, biarkan aku membunuhnya untuk kamu lihat. Dia meninggalkan Cold Fighter, yang linglung, dan berbalik menghadap Yun Xiao. Kamu boleh pergi, kata Guang Yuan dengan acuh tak acuh. Wajah 9 surga berubah, Tuan Pulau Pertama, saya Bian. Mundur. Guang Yuan memanggil dengan lembut sekali lagi, suaranya menjadi lebih tajam. Tubuh 9 surga gemetar dan dia segera menyerah, dia menundukkan kepalanya dan berkata, ya. Dia kemudian dengan patuh mundur ke samping. Dengan beberapa injak di udara, Yun Xiao melompat tepat di depan Guang Yuan, yang berjarak sekitar 100 meter, dia tidak berani mendekat, tetapi hanya menatapnya dengan dingin. Guang Yuan menatapnya sebentar, dan kemudian berkata, anak muda, aku sangat ingin tahu tentangmu. Tuan Pulau Pertama, Yun Xiao mendengus dingin, saya juga sangat ingin tahu tentang Anda. Guang Yuan tertawa dan berkata, hehe, apakah kamu bersedia tunduk padaku? Kalau begitu, posisi Master Pulau ke-6 dari Pulau Xian Kong akan menjadi milikmu. Jiu Tian terkejut, dan wajahnya menjadi gelap saat dia menatap Yun Xiao dengan kebencian yang ekstrim. Oh, ekspresi mengejek muncul di wajah Yun Xiao saat dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu bersedia tunduk padaku? Posisi pembantu nomor 1 di bawahku pasti akan menjadi milikmu. Senyum di wajah Guang Yuan langsung membeku, dan lapisan es berangsur-angsur terbentuk. Dia berkata dengan dingin, lelucon ini sama sekali tidak lucu.
Wajah Yun Xiao juga dingin saat dia berkata, karena ini bukan lelucon. Ekspresi Guang Yuan berubah drastis, dan dia berkata dengan suara dingin, kamu mencari kematian. Dengan ekspresi menghina di wajahnya, Yun Xiao berkata dengan jijik, kamu hanya proyeksi, dan kamu ingin membunuhku. Jika tubuh aslimu ada di sini, aku mungkin masih sedikit takut. Guang Yuan mencibir, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Hanya dengan membuka 2 dari 8 gerbang, kamu berani melompat-lompat di depanku. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Dia mengulurkan tangannya langsung dari cahaya, yang tumbuh semakin besar di udara, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda mengeras saat dia meraih Yun Xiao. Wajah Yun Xiao berubah serius, pria ini hanyalah proyeksi, tetapi dia juga bisa memicu aturan langit dan bumi untuk menangkapnya hidup-hidup, ini berarti bahwa bentuk asli pria ini pasti kaisar bela diri bintang 9. Bersambung.